Ya, pada pertemuan pertama kita berbicara tentang persentuhan umat Islam dengan bangsa-bangsa atau umat-umat yang negerinya dibebaskan oleh umat Islam dari cengkraman kekuasaan yang sebagian besar belum menghormati hak-hak asasi manusia. Jangankan hak-hak perempuan, hak-hak asasi manusia belum dihormati di masa-masa itu, di awal-awal kedatangan Islam, di abad ke-7 dan abad ke-8 dan seterusnya. Persentuhan dan persinggungan dengan budaya dan peradaban bangsa-bangsa itu kemudian memantik munculnya gairah keilmuan di dunia Islam, sehingga berpadulah gairah keagamaan dengan gairah keilmuan. Agama yang bersifat doktriner bertemu dengan ilmu yang bersifat menjawab tantangan, menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia. Dalam pertemuan yang pertama, memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, terutama yang berkaitan dengan hadis Nabi, iftaraqat ummati ila 73 firqatan. Umat Islam terbagi kepada 73 kelompok. Kulluhum finnar illa wahidah. Seluruhnya masuk neraka, begitu narasinya, kecuali satu kelompok, dan kelompok itu adalah manhum ya Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Lalu saya nukilkan pembagian kelompok-kelompok itu yang diambil dari Abdul Qahir al-Baghdadi dan juga dirujuk oleh beberapa penulis. Dari situ kemudian muncul berbagai tanggapan dan pertanyaan. Semua itu saya rangkum saja jawabannya, dan pertanyaan-pertanyaan yang lain juga akan terjawab pada sesi-sesi berikutnya. Bahwa apakah pengelompokan yang kita buat itu sudah final? Itu pertanyaannya, salah satu pertanyaan. Oke. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memastikan satu persatu kelompok-kelompok itu, tetapi Rasulullah memberikan satu kata kunci. Dan kata kunci itulah yang penting bagi kita. Sebagai warning, sebagai pengingat, itu yang paling penting bagi kita. Ke-72 kelompok itu bagian dari wawasan menurut saya, dan itu bisa saja dengan kajian-kajian dia mengalami pergeseran-pergeseran, tapi yang paling penting adalah kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang selamat itu adalah mereka yang berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Rasul, dan juga kemudian yang dilanjutkan oleh para sahabat. Mereka itu yang kita kenal dengan as-salafus salih, orang-orang terdahulu yang saleh. Baik itu dari
para sahabat Rasulullah, mulai dari Khulafaur Rasyidun, Al-Khulafaur Rasyidun, maupun kemudian minat tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Berpegang teguh kepada ada suatu sumber ajaran yang pertama adalah kitab atau Al-Quran, dan ajaran yang kedua adalah As-Sunnah. Ini semangat ini dulu, Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti tetap ada dinamika-dinamika yang terjadi dalam memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, itu pasti sekali terjadi dinamikanya. Tetapi prinsip dasarnya adalah segera kembali ke Al-Quran dan segera kembali ke Sunnah dalam berbagai persoalan. Nah, ini sedikit apa saja sesungguhnya yang menjadi persoalan-persoalan akidah dan persoalan-persoalan ibadah, persoalan-persoalan muamalah. Nah, ini saya berikan beberapa contoh-contohnya. Pertama, yang berkaitan dengan akidah adalah percaya kepada Allah tentu. Ya. Prof, mohon besarkan. Agak kecil. Maximize kan ya. Itu. Belum, belum. Yang di bawah itu. Yang play itu apa? Gitu ya. Oke lah. Oke. Oke. Jadi yang berkaitan dengan persoalan akidah, pertama tentu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujuduhu, dzatuhu, wa sifatuhu, dan seterusnya. Percaya kepada Rasulullah. Percaya kepada Rasulullah, kemaksumannya, misinya, tugasnya, dan perbedaannya dengan makhluk manusia-manusia yang lain. Percaya kepada atau definisi tentang al-iman dan al-kufr. Al-iman dan al-kufr. Iman dan kafir, batas-batasnya seperti apa. Percaya tentang ada yang qadim, ada yang hadis. Qadim itu artinya tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Hadis itu artinya sesuatu yang baru, sesuatu yang diadakan. Kemudian percaya kepada adanya surga dan neraka. Lalu tentang apakah manusia ini diberi oleh Allah kebebasan untuk memilih taat atau maksiat, atau manusia tidak bebas dalam hal itu. Ini kira-kira persoalan-persoalan akidah. Tema kita adalah persoalan akidah, dan ilmu yang membahas tentang disebut dengan salah satu namanya adalah ilmu kalam. Kemudian persoalan ibadah, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, aurat, arah kiblat, pakaian, itu adalah ibadah. Fikih. Sholat itu kapan waktunya, kapan berakhirnya, apa syarat-syarat sah sholat, apa rukunnya, haji juga demikian, puasa juga demikian. Itu adalah pembahasan ibadah. Kemudian yang ketiga, muamalah, adalah persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan budaya, politik, ekonomi, dan lingkungan. Berbicara tentang ekonomi Islam berarti berbicara tentang muamalah. Berbicara tentang budaya Indonesia, budaya Arab. Ada juga pertanyaan tentang Islam Nusantara, di mana letaknya Islam Nusantara itu. Lingkungan, bagaimana dengan tetangga, bagaimana dengan teman dan sahabat, dan lain sebagainya. Politik, partai politik Islam, itu adalah pembahasan tentang muamalah, bukan pembahasan tentang akidah. Jadi kita sudah bisa
memfokuskan kira-kira pembahasan kita ini arahnya kemana. Pembahasan kita adalah persoalan akidah yang tema-temanya sekitar yang tadi kita sebutkan. Nah, ini bagian dari pembahasan kita, tetapi saya singgung juga sedikit bahwa apa ciri-cirinya ahlus sunnah. Ya, tadi juga sudah disinggung, percaya kepada Al-Quran, percaya dengan hadis, berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada hadis, percaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, mencintai sahabat. Nah, nanti di tema mencintai sahabat inilah nanti akan terbagi kelompok-kelompok itu. Ya. Syiahnya, Khawarijnya, dan seterusnya, Mu'tazilahnya, itu kaitannya dengan mencintai sahabat, mencintai ummahatul mukminin dan seterusnya. Kemudian innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini keyakinan ahlus sunnah. Allah berkuasa dan mampu melakukan sesuatu yang dikehendakinya sejak dahulu kala sampai hari kiamat. Ini juga nanti akan mengeluarkan kelompok-kelompok yang tidak meyakini itu. Lalu yang berikutnya adalah seorang ahlus sunnah tidak mengkafirkan orang muslim lainnya. Ini sesungguhnya banyak, tetapi saya ringkas kepada 5 hal ini. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa sesungguhnya Islam ahlus sunnah wal jamaah itu, kira-kira 5 hal ini mungkin mewakili. Ya, berpegang kepada Al-Quran, al-rasmil uthmani, kepada ahadith, ya, kemudian mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai sahabat-sahabat beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya. Kemudian meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha segala-galanya. Kemudian tidak mengkafirkan, tidak mudah mengkafirkan sesama muslim. Ini beberapa hal yang kemudian bisa dijadikan patokan siapa saja yang ahlus sunnah wal jamaah. Siapa saja yang ahlus sunnah wal jamaah, meskipun nanti kita akan memperluas pembahasannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke tema kita berikutnya, judul kita berikutnya yaitu definisi dan sejarah. Saya mulai dari, ini yang senior ini Al-Farabi, tapi saya ingin memulainya dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mendefinisikan ilmu kalam dengan ilmun yatadammanul hijaj anil aqaidil imaniyati bil adillatil aqliyah warraddi alal mubtadi'ah al-munharifina fil i'tiqadat an madhahibis salafi wa ahli sunnah. Ini definisinya. Ilmu kalam, ilmu yang memiliki mengandung argumen-argumen, alasan-alasan logis tentang akidah imaniyah, akidah Islam, dengan menggunakan dalil-dalil rasio untuk menolak bid'ah atau orang-orang yang membuat bid'ah yang keluar dari keyakinan dan keimanan as-salaf as-salih, para sahabat, para tabi'in, dan ahlus sunnah secara keseluruhan. Ini definisi yang diberikan oleh Ibnu Khaldun dalam kitab muqaddimahnya.
Kemudian Asy-Syarif Al-Jurjani, ilmun yabhathu fihi an dzatillahi wa sifatihi wa ahwalil mumkinat minal mabda'i wal ma'ad ala qanunil Islam. Jadi Syarif Al-Jurjani menjelaskan ilmu al-aqidah ini, ilmu kalam ini membahas tentang zat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya dan hal-hal yang masuk kategori mungkinat. Hal-hal yang mungkin berarti hal-hal di luar Allah Subhanahu wa taala. Di luar Allah itu adalah hal-hal yang mungkinat. Dari awal sampai hari kiamat berdasarkan kaidah-kaidah undang-undang Islam. Artinya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu lebih senior Al-Farabi. Filosof ini mendefinisikan bahwa ilmu kalam ini adalah ilmu yang memberikan kemampuan untuk membela pendapat dan sesuatu yang terpuji yang diajarkan atau diberikan oleh wadi'ul millah. Zat yang memberikan agama ini, yang mengajarkan agama ini, Allah Subhanahu wa taala, dan melemahkan pendapat orang-orang yang menentangnya. Kemudian ini ada definisi dari berbahasa Arab, sekarang berbahasa Indonesia. Imam Ghazali, ilmu yang menjaga akidah Ahlus Sunnah dari gangguan ahli bid'ah yang menyeleweng dari sunnah Nabi dengan narasi yang tertib dan logika yang kuat. Muhammad Ali At-Tahanawi dalam kitab Kasyaf Istilahat Al-Funun. Ilmu kalam adalah ilmu yang membuat kemampuan menguatkan akidah Islam dengan argumen logis dan menolak subhat. Sudah ada beberapa kata kunci di situ. Menguatkan akidah Islam, ya, berarti akidahnya sudah ada. Akidah yang akan dipertahankan, yang akan diperkuat itu sudah ada. Dengan argumen yang logis, argumen rasional, dan menolak subhat. Muhammad Abduh dalam Risalatul Tauhid menjelaskan ilmu yang membahas wujud Allah dan sifat-sifat wajib, jaiz, mustahil, dan juga membahas Rasul dengan tugas-tugas kewajiban, apa yang boleh dan apa tidak boleh. Begitu juga dengan Qash Zadah Kubro yang mendefinisikan ilmu kalam sebagai ilmu yang membahas dan menguatkan akidah dengan argumen logis dan menolak syubhat dalam akidah. Ada beberapa penamaan dalam ilmu kalam ini. Pertama, ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin. Ilmu kalam atau ilmu akidah ini disebut dengan ilmu usuluddin. Yang berarti ilmu dasar-dasar agama. Ilmu akidah. Dan disebut juga dengan ilmu akidah. Kenapa? Karena pembahasannya seperti yang tadi sudah kita sampaikan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang akhirat, tentang nabi, tentang kitab, ya, tentang jaza dan lain sebagainya. Lalu ilmu kalam, ya, ilmu tauhid was sifah, al-fiqhul akbar. Ini ada al-fiqhul akbar. Imam Abu Hanifah Nu'man itu buat satu buku, ya, berjudul Al-Fiqhul Akbar. Buku yang lain namanya Al-Fiqhul Asghar. Ya. Al-Fiqhul Akbar. Artinya satu pemahaman yang mendasar dan besar karena berkaitan dengan akidah. Sementara Al-Fiqhul Asghar itu berkaitan dengan ibadah, amaliyah sehari-hari seorang muslim. Kita kembali ke sebab penamaan ilmu kalam.
Banyak alasan, banyak dasar untuk kenapa ilmu ini disebut dengan ilmu kalam. Satu diantaranya adalah, ini letaknya di pertama, di nomornya ini. Pembanding mantik dalam filsafat. Jadi dalam filsafat itu ada ilmu mantik, ilmu logika. Dan itu karya Aristoteles. Sementara al-kalam, ilmu al-kalam adalah karya ulama-ulama muslim. Dan itu lahir asli dari rahim pemikiran umat Islam. Itu satu. Yang kedua, pada bab-bab kitab kalam itu sering dimulai dengan kalimat al-kalam fi kada wa kada, atau pembahasan di masalah ini dan itu. Jadi pada awal subbabnya sering ditulis kalam atau pembahasan di bidang ini atau di topik ini. Kalam itu pembahasan. Kemudian yang ketiga, persoalan kalamullah. Nah, ini yang paling signifikan. Ya. Persoalan kalamullah. Ini seperti yang diceritakan dalam kitab-kitab sejarah bahwa telah terjadi cobaan yang amat besar dan amat berat dalam sejarah umat Islam ini oleh salah satu imam ahli sunnah, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Ketika beliau diuji dan ditanya oleh penguasa waktu itu, ya, Al-Ma'mun, penguasa waktu itu dari Bani Abbasiyah, beliau ditanya tentang Al-Quran. Apakah Al-Quran itu atau kalamullah itu bersifat qadim, tidak ada awal, ya, atau hadis, ada permulaannya? Imam Ahmad bin Hambal balik bertanya, apakah Al-Quran itu kalamullah? Sang penanya menjawab, iya, kalamullah. Kalau itu kalamullah, maka tentu dia bukanlah makhluk. Ya. Kalau dia kalamullah, maka tentu dia bukanlah makhluk. Lalu sang penguasa lebih dalam ingin mengetahui. Tetapi Imam Ahmad bin Hambal tidak beranjak dari jawabannya yang semula. Apakah Al-Quran itu kalamullah? Jika dia adalah kalamullah, maka dia adalah qadim. Karena Allah mutakallim. Allah memiliki sifat kalam. Ya, Allah mutakallim. Sementara oleh kelompok Mu'tazilah di waktu itu meyakini bahwa Allah menciptakan kalam. Nah, kalau Allah menciptakan kalam berarti dia dari adam, dari tiada menjadi ada. Ini memang persoalan rumit dan didalami oleh para pengkaji kalam ini. Tetapi secara sekilas, ya, penamaan ilmu kalam ini bermula dari fitnah yang menimpa umat Islam. Dalam hal ini direpresentasikan oleh Imam Ahmad bin Hambal, mendapatkan tekanan, siksaan dari penguasa Mu'tazilah waktu itu yang memaksa Imam Ahmad bin Hambal untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dan intinya adalah hal ini berkaitan dengan apakah Allah mempunyai sifat kalam atau Allah tidak mempunyai sifat kalam. Nah, ini salah satu keyakinan Ahlus Sunnah nanti.
bahwa Allah memiliki sifat kalam. Setidaknya ada 20 sifat yang kita ketahui. Di antaranya adalah kalamun, qudratun, iradatun, ilmun, hayatun, dan seterusnya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah orang-orang, para ulama yang membahas persoalan-persoalan yang menyangkut akidah di atas tadi, memiliki kemampuan argumen yang kuat. Kemampuan dalam berargumen. Dan berargumen itu bahasa Arabnya adalah kalam. Jadi kemampuan berkata-kata, berargumen. Untuk apa argumennya? Untuk menguatkan akidah ala al-minwal as-salaf as-salih. Ala al-minwal an-nubuwah. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dipraktekkan oleh para sahabat. Fakta bahwa telah terjadi dalam sejarah umat Islam suasana seperti yang tadi kita kisahkan, ya, perdebatan-perdebatan, ya, mengenai akidah, mengenai hal-hal yang tidak dapat dilihat secara kasat mata seperti ibadah. Nah, ini adalah fakta sejarah yang kemudian mendorong lahirnya ulama-ulama yang berjihad, berjibaku untuk membela keyakinan ini, keyakinan salaf ini, keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah ini dengan argumen-argumen yang memuaskan rasio. Karena ya, ketika negeri-negeri Islam ini semakin luas, maka peradaban-peradaban juga semakin banyak yang bersentuhan dengan umat Islam. Tadi sudah kita singgung di jawaban terhadap persoalan-persoalan atau pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta kuliah online. Tema kajian dari ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu akidah, al-fiqhul akbar adalah tentang Allah, tentang sifat, tentang zat, tentang perbuatan, tentang kudrat, tentang kemaslahatan manusia. Nomor 1 itu saja sudah sangat banyak persoalannya. Ya, pada persoalan kudrah ilahiyah, ya, itu nanti melahirkan kelompok Qadariyah dan Jabriyah atau Jabariyah. Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala kudrahnya meliputi segala sesuatu atau kudrahnya terbatas? Apakah kudrah Allah itu terbatas? Karena Allah telah menciptakan sistem di alam semesta ini. Ini kita sudah agak masuk sedikit. Allah menciptakan sistem di alam semesta. Apakah kudrah Allah dengan sendirinya terbatas? Kita mengenal dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa ada teori kalau Anda ingin sukses, maka lakukanlah langkah-langkah untuk sukses. Nah, dalam kalimat seperti itu, adakah Allah yang dapat menentukan kesuksesan dan kegagalan kita? Nah, kemudian juga kemaslahatan manusia. Apakah Allah wajib, ada kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kemaslahatan manusia? Oke, itu tema dari kajian kalam ini. Yang kedua tentang iman dan kufur. Kapan seseorang itu keluar dari keimanannya dan kapan dia
masuk kepada kategori kufur. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada poin nomor 2 ini kita ingat sejarah salah satu akibat dari perang Siffin, Mauqi'atus Siffin di tahun 37 Hijriah antara Imam Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah ibnu Sufyan radhiyallahu anhu. Terjadi perbedaan. Dan kemudian perbedaan itu melahirkan konflik berdarah antara Imam Ali sebagai khalifah dan Muawiyah sebagai gubernur waktu itu. Terjadi konflik berdarah. Konflik itu berlangsung beberapa hari, mengakibatkan sebagian besar, ya, ribuan orang meninggal dari kedua belah kelompok. Dan kemudian di saat-saat kekuatan atau pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan mengalami kekalahan, lalu Muawiyah berdasarkan masukan dari Amr bin As itu mengangkat Al-Quran, ya, mengangkat Al-Quran untuk berdamai. Imam Ali bin Abi Thalib melihat hal seperti itu, memikirkan kemaslahatan bagi umat Muslim, maka Imam Ali bersetuju dengan Muawiyah untuk menghentikan peperangan dan kemudian mengutus masing-masing utusan sebagai perunding. Imam Ali setuju dan sepakat untuk berunding dengan Muawiyah. Namun di tengah-tengah upaya untuk meredam konflik ini, muncul sekelompok orang dari barisan Imam Ali bin Abi Thalib yang menuntut agar tidak menerima penghentian perang, ya, tidak menerima delegasi itu, ide untuk mengirim delegasi itu, al-muhadanah, tidak menerima itu, dan mereka menuntut Imam Ali untuk terus melanjutkan perang sehingga jelas bahwa Imam Ali berhasil menaklukkan orang yang melawannya sebagai khalifah. Tapi Imam Ali tetap pada prinsipnya untuk menghentikan perang. Sekelompok orang inilah kemudian yang keluar dari barisan Imam Ali dan memutuskan bahwa baik Imam Ali dengan sahabat yang ada di kelompok beliau maupun Muawiyah bin Abi Sufyan dengan sahabat yang ada di kelompok beliau sebagai orang-orang yang telah berdosa besar. Ya, kelompok inilah kemudian yang disebut dengan Khawarij, yang mengklaim bahwa Imam Ali dengan sahabat dan tentaranya dan Muawiyah dengan sahabat dan tentaranya adalah orang-orang yang telah melakukan dosa besar. Kenapa? Karena tidak mengamalkan hadis, mengamalkan ayat Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika fasikun, faulaika humul kafirun, zalimun, dan lain sebagainya. Jadi kelompok Khawarij ini kemudian dari pemahamannya dari ayat tadi itu
mengklasifikasikan, mengkategorikan Imam Ali telah kafir. Sahabat-sahabat yang ada di kelompok Imam Ali juga kafir. Begitu juga dengan Muawiyah, dengan sahabat yang ada di situ dianggap telah kafir. Nah, ini kemudian yang menjadi pembahasan, apa betul begitu mudahnya seorang muslim, bahkan salah seorang Khulafaur Rasyidin telah menjadi kafir dengan penafsiran yang tidak berdasar dari kelompok Khawarij ini, dan kemudian menghalalkan darah Imam Ali, dan Imam Ali pun terbunuh di tangan kaum Khawarij ini. Ini juga tema yang dibahas dalam ilmu kalam ini, tentang iman dan kufur. Apakah pelaku dosa besar itu dianggap kafir atau masih mukmin atau muslim? Lalu yang ketiga tentang Al-Quran, tadi kita sudah singgung apakah Al-Quran ini qadim atau hadis. Ini kaitannya dengan menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang keempat adalah tentang Nabi Muhammad, statusnya bahwa beliau adalah orang maksum, dan siapa pengganti setelah itu juga adalah persoalan-persoalan yang menjadi bahasan dari ilmu kalam, sifat-sifat Nabi dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah tentang hari akhir, hari akhirat, yaumul hisab. Bagaimana sesungguhnya keadaan kita di yaumil hisab? Nabi memberikan penjelasan-penjelasan yang banyak sekali melalui hadis-hadis. Nah, ilmu kalam mencoba memberikan argumen-argumen yang rasional berhadapan dengan kelompok-kelompok yang tentu menggunakan argumen tentang persoalan yaumul hisab ini. Misalnya diskusi dan perdebatan antara ulamaul kalam, al-mutakallimun, dengan falasifah, dengan filosof, berkaitan dengan kebangkitan manusia di hari akhirat kelak. Lalu di hari akhirat itu bagaimana? Apakah akan dibangkitkan ruh dan jasadnya? Dan kemudian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawnal badr. Nah, kalian akan melihat Tuhanmu pada hari akhirat kelak sebagaimana engkau melihat bulan purnama. Nah, ini hadis-hadis yang diakui kebenarannya, tapi tentu memerlukan argumen-argumen. Meskipun ini adalah bagian dari sam'iyat, bagian dari hal-hal yang kita terima apa adanya, tetapi dakwah Islam itu tidak hanya terfokus kepada satu komunitas dengan satu cara pandang, tapi dakwah itu meliputi orang yang berpikir, orang yang kritis, orang yang rasional, orang yang nerimo, dan lain sebagainya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah al hasanah. Kalam ini berarti masuk kategori hikmah. Al-hikmah itu padanan katanya dalam terminologi keilmuan Islam adalah al-falsafah. Al-falsafah, al-burhan. Al-burhanu bil burhan. Jadi berbagai upaya untuk menguatkan, membela, dan mendakwahkan akidah ini. Ulamaul kalam menggunakan argumen-argumen rasional untuk menjelaskan semua ini. Ada beberapa sebab kemunculan ilmu kalam. Sebab pertama internal. Ayat-ayat tasbih, jabar, dan ikhtiar. Ini juga ada pertanyaan. Kenapa Al-Quran justru menjadi sebab munculnya kelompok ini? Tadi sudah kita beri contoh. Ketika ada di nomor 2, pemahaman ayat-ayat tahkim,
Ya, ini masih di zaman sahabat, telah muncul orang-orang yang memahami ayat-ayat itu secara keliru. Ya, memahami ayat-ayat itu secara keliru dan akhir melakukan tindakan-tindakan yang keliru. Adakah kelompok-kelompok ini masih pemikirannya hidup sampai hari ini? Jawabannya jelas ada. Ada orang-orang yang sangat mudah membunuh sesama muslim karena berbeda pemahaman. Ya. Sangat mudah mengkafir-kafirkan umat Islam karena berbeda pemahaman. Jadi apa yang terjadi di zaman Rasulullah itu juga akan terjadi sampai hari kiamat. Di zaman Rasulullah kita pernah mendengar hadis Rasulullah ketika ada seseorang yang dengan beraninya menggugat Rasulullah, ya Rasulullah, i'dil. Ini ketika Rasulullah membagikan harta rampasan perang. Ya, Rasulullah diceramahi oleh seorang sahabat, artinya seorang yang hidup di zaman Rasulullah. Mungkin kita tidak masukkan dia sebagai kategori sahabat, tapi dia hidup di zaman Rasulullah. Dia berkata, "I'dil ya Rasulullah." Bertakwalah, berlaku adillah wahai Rasulullah. Ya. Itu kalimat disampaikan kepada Rasulullah sehingga Rasulullah bersabda, "Tatakhruju min di'di hadzal rajul." Akan keluar dari sulbi laki-laki ini kelompok yang mudah saja keluar dari Islam, sikap dan perilakunya mudah keluar dari Islam, sebagaimana mudahnya keluar anak panah dari busurnya. Nah, ini pemahaman terhadap ayat-ayat ini yang kemudian melahirkan itu. Ada ayat-ayat tasbih. Ini saya nukilkan sedikit. Ini ayat-ayat dalam Al-Quran yang kemudian menginspirasi sebagian umat Islam untuk berpendapat seperti ini. Berpendapat seperti Al-Jabariyah. Jabariyah dan Qadariyah. Misalnya, makanu liyu'minu illa ayyasha Allah. Al-An'am 112. Dan mereka itu tidak akan beriman kecuali atas kehendak Allah. Ini ayat ini bisa difahami atau difahami oleh orang-orang yang Jabriyah ini bahwa seseorang beriman itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditentukan oleh masyiatullah, kehendak Allah. Bukan karena pilihan-pilihan. Itu sekilas dari ayat ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Dan seterusnya ayat yang keempat, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Dan ingatlah ketika engkau melemparkan sesuatu, maka sesungguhnya bukan engkau yang melemparkan tetapi Allah lah yang melemparkan. Ini ayat-ayat yang yang menginspirasi, yang difahami secara parsial oleh sekelompok orang dan kemudian pemahaman parsial itu melahirkan pemahaman keagamaan atau pemahaman akidah. Lalu di sisi lain ada beberapa ayat yang mengindikasikan bahwa manusia itu sangat bebas menentukan nasibnya dan bahkan tanpa perlu campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qulil haqqo min rabbika wa qulil haqqu min rabbika faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nah, barang siapa yang ingin beriman maka berimanlah, barang siapa yang ingin kufur maka kufurlah. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukanlah, kerjakanlah apa yang kamu kehendaki. Kalau
kita tidak punya kebebasan, kita tidak punya kudrah untuk merealisasikan satu perbuatan secara mutlak, maka kita tidak bisa mengamalkan ayat ini. I'malu ma syi'tum. Ayat ini harus memberikan kebebasan mutlak dan kemampuan mutlak kepada manusia untuk melakukan satu pekerjaan. Itu penafsiran yang dilakukan oleh kelompok yang kemudian kita kenal dengan Al-Qadariyah. Lalu ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, seseorang, sekelompok, satu bangsa, sampai bangsa itu sendiri yang merubahnya. Ini lagi-lagi ada indikasi bahwa manusia itu free will, punya kebebasan mutlak untuk melakukan apa yang dia ingini. Qultum anna hadza qul huwa min 'indi anfusikum. Ini potongan-potongan ayat yang menjelaskan bahwa apa saja yang kita dapatkan itu adalah dari perbuatan kita sendiri. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini beberapa ayat yang kemudian jika difahami secara parsial, maka lahirlah kelompok-kelompok yang tadi kita sebutkan, Al-Jabriyah atau Jabariyah, Al-Qadariyah, ya, yang mereka itu sangat letterlek, parsial dalam memahami ayat-ayat Al-Quran ini. Al-Quran itu adalah satu kesatuan yang satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan. Dan di dalam kalimat saya itu juga ada apanya? Ada dinamikanya. Apakah di Al-Quran itu ada nasikh wal mansukh dan seterusnya? Tetapi Al-Quran itu adalah satu kesatuan yang apabila kita tidak mampu merajutnya dengan baik, mendapatkan satu pemahaman, maka muncullah kelompok-kelompok yang parsial-parsial seperti ini, yang sesungguhnya sepertinya mereka merujuk kepada Al-Quran, tapi kemudian hasilnya adalah mereka menghancurkan Al-Quran itu sendiri dan membuatnya menjadi kerdil, membuat Al-Quran, membuat Islam itu sendiri menjadi kerdil. Sementara Al-Quran diturunkan untuk kemaslahatan manusia di segala zaman, di segala tempat, di segala waktu, di berbagai strata kecerdasan, strata sosial, sangat cocok dan kompatibel dengan manusia itu sendiri. Nah, ini pembahasan kita pada hari ini yang berkaitan dengan ilmu kalam. Tadi apa definisinya, bagaimana nama-namanya, apa tema kajiannya, apa penyebab kemunculan, dan kemudian beberapa nukilan ayat yang mendorong itu. Nah, sedikit lagi, ini tadi penyebab kemunculannya secara eksternal. Ini kita sudah singgung di pertemuan pertama, persetujuan dengan budaya-budaya lain, dan juga antisipasi terhadap filsafat. Bapak Ibu sekalian, ini berkaitan dengan ilmu kalam, bahwa kemudian di dalam kajian-kajian keislaman, kita juga menemukan adanya komentar-komentar yang negatif kepada ilmu kalam, terutama dari ulama-ulama kita terdahulu. Hal ini tidak menutup kemungkinan, pertama, karena sebelum ilmu kalam ini
berwajah sunnah, sebelum ilmu kalam ini berwajah sunnah, maka ilmu kalam ini berwajah qadariyah. Ya, wajahnya banyak sekali. Ada qadariyah, ada khawarij, ada murji'ah, ada rafidah. Nah, ada pertanyaan, kenapa Syiah tidak disebutkan dalam 72 kelompok itu? Nah, Syiah itu masuk kelompok rafidah. Ar-rawafid, menolak, kelompok yang menolak kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Uthman, ya, menolak rafidah dan seterusnya. Jadi ketika ilmu kalam berada di tangan orang-orang yang keluar dari pemahaman salaf, maka ulama-ulama kita terdahulu menyarankan untuk menghindari ilmu kalam. Karena dikhawatirkan bisa menyeret pemahaman umat kepada hal-hal yang tidak prinsipil di dalam Islam. Nah, ketika ilmu kalam ini disunnahkan atau dijadikan senjata ahlus sunnah, maka dia sudah kembali ke nisabnya. Dia sudah kembali ke jalurnya yang sebenar-benarnya. Maka kita akan menemukan kemudian ulama-ulama kita yang berjuang dan ulama-ulama yang menyebarkan pemahaman ini sebagai pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah yang tersebar di seantero pelosok dunia. Ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Dan karena ini adalah akidah as-salafus salih, maka ini adalah akidah yang sangat berimbang antara teks atau nas, antara dogma, antara ajaran, antara keimanan dengan rasio, dengan logika, dan kemudian pengembangannya ke depan. Nah, inilah kekuatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga dia bisa menghadapi dinamika dunia ini, ya, dan kemudian membangun peradaban ini. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan di pertemuan kita yang pertama. Tadi saya sudah sampaikan mungkin akan terjawab di sesi-sesi berikutnya, tetapi saya coba juga untuk menjawab. Kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa saja Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ustaz Sahran, nanti kalau sudah terlewat waktunya diberitahu ya. Mungkin lagi 3 menit, Prof. Oh, 3 menit. Oke. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi kata kuncinya sudah kita berikan. Kata kuncinya sudah kita berikan. Ya, ini kata kuncinya. Kata kuncinya ini. Maka kalau ada pertanyaan, apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu atau yang kadang disingkat dengan Aswaja itu hanya orang NU? Nah, tentu jawabannya sangat tidak. Ya, sangat tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ini, kaidahnya ini. Kata kuncinya ini. Ya. Apakah dia mencintai sahabat? Kalau iya, dia sudah masuk ke satu kategori. Apakah dia mencintai Rasulullah, mengikuti hadis Nabi? Oke, Al-Quran dan hadis dan seterusnya. Meyakini bahwa Innallaha ala kulli syai'in qadir, itu kata kuncinya. Meskipun di Indonesia
ikhwan-ikhwan kita dari Nahdlatul Ulama itulah yang paling getol membawa bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, paling getol membawa simbol-simbol itu. Tetapi siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mereka-mereka yang berpatokan kepada apa yang kita sebutkan ini. Nah, banyak ormas-ormas di Indonesia yang hampir 90% adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ormas-ormas yang kita kenal. Dan bahkan ada mungkin kelompok-kelompok yang hari ini, kelompok-kelompok yang hari ini dianggap sebagai kelompok-kelompok yang berbahaya, radikal, apa lagi itu, fundamental, apa lagi, macam-macam itu, klaim terhadap kelompok itu. Nah, karena kajian kita adalah kajian akidah, kita hanya melihat pada aspek akidahnya. Kalau yang radikal-radikal itu ada di aspek muamalah politik. Ya, apa misalnya? Apa itu? Ini memang apa namanya, kata-kata ini sangat berbahaya di alam kita sekarang ini. Apa itu? FPI, Hizbut Tahrir, dan lain sebagainya. Membahas FPI dan Hizbut Tahrir itu ranahnya adalah ranah muamalah. Ranah politik, ada di muamalah itu ada ranah politik. Bidang kita adalah akidah. Ya. Jika apa namanya, kategori-kategori itu masuk kepada kelompok manapun, dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Tapi bila dia keluar pada ranah muamalah, ya, lingkungan sosial, budaya, itu tidak masuk menjadi kajian kita. Jadi kalau kita sebutkan ormas-ormas di Indonesia ini, ada Nahdlatul Ulama min ahli sunnah wal jamaah, ada Muhammadiyah, ada Persis Persatuan Islam, ada Al-Irsyad, ada Al-Wasliyah, ada Nahdlatul Watan, ada macam-macam yang lainnya. Semua adalah ikhwan fil aqidah. Semua adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ada perbedaan di bidang ibadah, ikhwan kita dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama bermazhab kepada mazhab al-arba'ah, imam yang 4, lebih spesifik kepada Imam Syafi'i. Lalu berbeda dengan apa namanya, dengan ikhwan kita yang lain dari Muhammadiyah atau Persis. Karena Muhammadiyah menggunakan tarjih, maka mereka berbeda pada ranah ibadah, ranah fikih, tidak ranah akidah. Ranah akidah ini yang melahirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kategorisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kategorisasi bidang akidah. Bidang ibadah ini tidak menyentuh ranah fikih itu. Orang bisa saja berbeda-beda, menentukan kapan waktunya puasa, menentukan kapan waktunya hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, bisa berbeda-beda. Ini ranahnya adalah ijtihadiyah. Ranah-ranah yang ijtihadi, boleh berpendapat di situ. Ada hadisnya, nanti ada hadis lain yang mengukuhkan dan lain sebagainya. Haji juga seperti itu. Aurat, pakaian. Apakah misalnya persoalan al-isbal, itu persoalan akidah atau persoalan fikhiyah? Itu adalah persoalan fikhiyah. Ada orang yang celananya di atas mata kaki, ada dasar hadisnya. Ada orang yang celananya tepat di mata kaki, itu adalah persoalan fikhiyah. Tidak menyentuh apakah dia ahlus sunnah atau bukan ahlus sunnah, tidak itu. Ahlus sunnah atau tidak ahlus sunnah adalah persoalan akidah. Ranahnya sudah kita sebutkan tadi. Tapi persoalan celana jingkrang atau celana di atas mata kaki, jenggot,
apalagi persoalan-persoalan itu adalah persoalan fikhiyah. Tidak akan memasukkan atau mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah wal jamaah. Balik lagi ke muamalah. Partai politik, wah ini partai politiknya apa dan lain sebagainya, apakah dia ahlus sunnah wal jamaah? Itu adalah ranah muamalah. Tidak masuk dia kepada kategorisasi ahlus sunnah wal jamaah atau bukan. Ekonomi, yang satu ekonominya ekonomi syariah misalnya. Yang satu lagi masih punya dalil-dalil bahwa ekonomi konvensional itu tetap bisa masuk dalam ekonomi yang dibenarkan dalam agama. Masih masuk kategori muamalah. Tidak masuk kategori ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kategorisasi ini yang penting kita dudukkan sehingga nanti kita bisa mendudukkan. Ini persoalan apa yang diperselisihkan? Persoalan di mana mikot haji, mikot makani, kapan mikot zamaninya dan lain sebagainya adalah persoalan-persoalan fikih, bukan persoalan kategorisasi ahlu sunnah wal jamaah. Salat juga begitu, zakat juga begitu. Apakah sebuah profesi, hasil dari sebuah profesi bisa dizakatkan? Lalu nisabnya seperti apa? Itu juga masuk kategori fikhiyah, ibadah. Tidak masuk kategori akidah. Yang pada kategori akidah itu ada klasifikasi ahlus sunnah wal jamaah. Terima kasih, kembali ke Ustadz Syahrat.